Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi dari SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, di sini saya awal-awal akan menjelaskan apa itu kayak seputar dari SAP. Standar Akuntansi Pemerintah mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Jadi, jika ingin membuat laporan keuangan yang diorganisasikan ke sektor publik, maka menggunakan SAP ini atau Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, SAP diatur juga dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, mulai dari tahun 2010, SAP yang berlaku di Indonesia adalah SAP yang berbasis akrual. SAP berbasis akrual ini mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan pendapatan belanja dan juga pembiayaan. SAP itu mencakup apa aja sih? Nah, di sini yang pertama ada PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua, IPSAP, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang ketiga, Double-Tech, Buletin Teknis dari SAP, dan serta dilengkapi dengan kerangka konseptual atau KK. Materi berikutnya adalah struktur pengelolaan keuangan daerah. Dalam urutan struktur ini akan dijelaskan jabatan masing-masing. Yang pertama, ada kepala daerah. Kepala daerah ini pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang pertama, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD. Yang kedua, menetapkan pengelolaan barang daerah. Yang ketiga, menetapkan kuasa penggunaan anggaran atau barang. Yang keempat, menetapkan bendahara penerimaan atau pengeluaran. Kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kepala daerah juga membagikan sebagian wewenangnya kepada kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku penjabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Penjabat pengguna anggaran terdiri dari 1. Kuasa pengguna anggaran, 2. Penjabat penata usaha kegiatan, 3. Penjabat pelaksanaan teknis kegiatan, dan terakhir bendahara. Sedangkan PPKD terdiri dari Badan Umum Daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jadi sistem ini adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, dan juga melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. SAPD ini terbagi ke dalam dua sistem besar. Yang pertama, sistem SKPD sebagai entitas akuntansi. Yang kedua, sistem akuntansi PPKD yang terdiri dari SKPKD sebagai SKPD, yang kedua PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah, dan yang ketiga PPKD sebagai entitas pelaporan. Konstruksi sistem akuntansi pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu SAPPKD, SASKPD. SAPPKD terdiri dari LKPPKD dan LKPD atau konsolidasian. Yang pertama, LKPPKD yang berisi LRA PPKD, LOP PPKD, LP Ekuitas, Neraca PPKD, dan CALK PPKD. Sedangkan LKPD atau konsolidasian yaitu LRA, LPSAL, LO, LP Ekuitas, Neraca, LAK atau CALK. Yang terakhir ada SASKPD yang terdiri dari LKSPKD yang berisi LRA SKPD, LO SKPD, LP Ekuitas, Neraca SKPD, CALK SKPD. Struktur Hobo pada Pemda. Yang pertama, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Yang kedua, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau penggunaan barang. Dalam hal kewajiban, pelaporan keuangan entitas pemerintah terdiri atas entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah penggunaan anggaran,
atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan lapor pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi Pemda yang pertama dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awal dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi, jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat, menyusun neraca saldo pada tanggal tertentu, misalnya akhir periode. Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar disiarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Tahap kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian. Untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka disebut prepayment. Atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima disebut accrual. Tahap keenam yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan. Tahap ketujuh, menyusun kertas kerja atau worksheet. Tahap ke-8 yaitu menyusun laporan keuangan. Tahap ke-9 menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Tahap ke-10 menyusun neraca saldo setelah penutupan. Akuntansi Pemda. Yang pertama, analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi di buku jurnal guna untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual. Maka, digunakan daftar akun yang diatur Permendagri 77 tahun 2020 dan Permendagri 90 tahun 2019 yang perubahannya tahun 2021 mengenai bagian akun standar BAS, yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5, yaitu rinci objek. Perjurnalan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jurnal akrual atau finansial. Cara default seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Yang kedua, jurnal kas atau realisasi anggaran. Jika transaksi melibatkan akun LRA dengan kode awal 4 pendapatan, LRA, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Yang ketiga, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yang melibatkan akun dengan kode 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 8 pendapatan LO, dan 9 beban. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Yang kedelapan, penyusunan neraca saldo di setelah penutup. Basis akun sesuai transaksi. Transaksi memiliki dua basis. Pertama ada basis akrual dan kedua ada basis kas. Basis akrual yaitu aset, kewajiban, ekuitas masuk ke neraca, sedangkan pendapatan LO dan beban masuknya ke LO. Basis kas yaitu pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan masuk ke LRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian akun standar. Pada bagian akun standar meliputi 5 level yang terdiri dari level 1 terdapat kode akun, level 2 yaitu kode kelompok, level 3 yaitu kode jenis, level 4 kode objek, dan yang terakhir yaitu level 5 yang terdapat kode rincian objek. Contohnya yaitu level 1 kode akun sekian dengan uraian akun aset, level 2 kode akun sekian dengan uraian akun aset lancar, level 3 kode akun sekian dengan uraian akun kas dan setara kas, dan level 4 dan 5 yaitu dengan uraian kas di kas daerah. Sekarang kita masuk ke bagian akun standar. Level 1 ada kode akun, terdiri atas akun neraca, akun
laporan realisasi anggaran, dan akun laporan operasional. Akun neraca ada 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun LRA ada 4, pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akun LO ada 2, yaitu pendapatan LO dan beban. Selanjutnya ada struktur laporan SKPD. SKPD diatur oleh PP 22 tahun 2019, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. SKPD juga berkaitan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. SKPD memiliki kebijakan akuntansi yang terdiri dari 1. Pendapatan LRA dan belanja yang termasuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Setelah dimasukkan ke dalam LRA, laporan tersebut akan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pendapatan LO dan beban yang termasuk ke dalam laporan operasional. Setelah dimasukkan ke dalam LO, laporan tersebut bisa dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan neraca terlebih dahulu, lalu dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan, atau bisa juga langsung dicantumkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban dan koreksi kesalahan yang termasuk ke dalam laporan neraca. Setelah masuk ke dalam laporan neraca, laporan tersebut langsung dicantumkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, setelah dilakukan siklus laporan keuangan, kelima laporan tersebut akan dikonsolidasikan sebagai laporan pemerintah daerah. 3. Ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban dan koreksi kesalahan yang termasuk ke dalam laporan neraca. Setelah masuk ke dalam laporan neraca, laporan tersebut langsung dicantumkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, setelah dilakukan siklus laporan keuangan, kelima laporan tersebut akan dikonsolidasikan sebagai laporan pemerintah daerah. Sama halnya dengan struktur laporan SKPD, struktur dari laporan PPKD diatur oleh PP nomor 22 tahun 2019, juga berkaitan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta Permendagri nomor 90 tahun 2019. PPKD memiliki kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD yang terdiri dari yang pertama, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan akan dimasukkan ke laporan realisasi anggaran. Laporan ini akan dimasukkan lagi ke dalam saldo anggaran lebih. Keduanya akan dilanjutkan untuk dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, ada pendapatan laporan operasional dan beban. Kedua ini akan dimasukkan ke dalam laporan operasional. Laporan ini juga akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Jika keduanya sudah selesai, lanjut dimasukkan ke dalam neraca. Setelah sudah dimasukkan ke dalam neraca, maka langsung dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Dan terakhir, untuk bagian yang ketiga, terdapat kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Dari semua itu, kita akan langsung memasukkannya ke dalam neraca. Lanjut, dari neraca akan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Dari ketiga kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah akan dikonsolidasikan sebagai restatement laporan keuangan. Pada laporan arus kas, disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. Dan terakhir,
Transaksi transitoris dapat berupa potongan pajak, penyetoran pajak, PPh 21, dan lain-lain. Transaksi ini akan masuk ke dalam laporan arus kas dan yang akhirnya akan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Akuntansi Pemda terdiri dari 5, yaitu 1. Akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan hasil daerah atau PAD yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua, pendapatan belanja dan beban. Belanja diukur dari jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas. Berikut contoh jurnal akuntansi pendapatan. Penerimaan pajak daerah oleh SKPD. Pada jurnal finansialnya, nama akunnya kas di bendahara penerimaan berada di debit dengan nominal yang tertera, sedangkan pajak reklame papan atau billboard atau videotron atau obligatron LO berada di kredit dengan nominal yang tertera. Pada jurnal realisasi anggarannya, nama akunnya estimasi perubahan SAL berada di debit dengan nominal yang tertera, sedangkan reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron LRA berada di kredit dengan nominal yang tertera. Penyetoran pajak daerah oleh SKPD. Pada jurnal finansialnya, secara SKPD, nama akunnya RKPPKD atau rekening koran PPKD berada di debit dengan nominal yang tertera, sedangkan kas di bendahara penerimaan berada di kredit dengan nominal yang tertera. Pada jurnal finansial secara PPKD, nama akunnya kas di kas daerah berada di debit dengan nominal yang tertera, sedangkan RKSKPD atau rekening koran SKPD berada di kredit dengan nominal yang tertera. Lanjut, akuntansi pendapatan ada penyetoran pajak daerah oleh SKPD. Ada 2 jurnal, yaitu jurnal finansial SKPD dan jurnal finansial PPKD. Jadi lihat bedanya, kalau jurnal finansial SKPD, RKPPKD berada di debit dan jurnal bendahara penerimaan ada di kredit. Sedangkan jurnal finansial PPKD, kas di kas daerah ada di debit dan kas daerah ada di debit dan RKSKPD ada di kredit. Bedanya itu SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah berupa perangkat pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki fungsi eksekutif untuk berhubungan baik bersama pemerintahan agar pemerintah daerah berjalan dengan baik. Hal ini memiliki tugas yang diberikan kepada SKPD. Belum tentu orang-orang lainnya juga bisa melakukan hak istimewa yang dimiliki oleh SKPD. Sedangkan PPKD atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berupa pemegang kekuasaan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa pemegang kekuasaan yang dibagi bersama dengan PPKD. Hal tersebut terjadi karena sebagai bentuk pengawasan terhadap keuangan desa. Pada akuntansi belanja yang terkait belanja dan beban menggunakan LS dalam jurnal finansial SPP atau SPM pada tanggal 2 Februari 2014, beban penggantian suku cadang pada utang belanja pemeliharaan sejumlah Rp2 juta. Dalam jurnal finansial SP2D pada tanggal 2 Februari 2014, utang belanja pemeliharaan pada RKPPKD sejumlah Rp2 juta. Sedangkan kalau dalam jurnal realisasi anggaran tertulis pada tanggal 2 Februari 2014, belanja penggantian suku cadang pada estimasi perubahan SAL sejumlah Rp2 juta. Belanja adalah istilah kebijakan dengan pengertian belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehnya pembayaran oleh pemerintah. Yang pertama ada belanja dan beban menggunakan UP atau uang persediaan. Ada 2 jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal realisasi anggaran.
bisa dilihat jurnal finansial seperti ini dan jurnal anggaran seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama ada jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akural pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban-beban. Yang kedua ada laporan realisasi anggaran yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan. Pada akuntansi aset yang terkait pembelian aset tetap, dalam jurnal finansialnya, SPP atau SPM contohnya yaitu pada tanggal 2 Februari 2014, kendaraan dinas bermotor perorangan pada utang belanja modal peralatan dan mesin sejumlah 2 juta rupiah. Kalau dalam jurnal finansial SP2D, langsung pada tanggal 2 Februari 2014, utang belanja modal peralatan mesin pada RKPPKD sejumlah 2 juta rupiah. Sedangkan kalau dalam jurnal realisasi anggaran pada tanggal 2 Februari 2014, belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan pada estimasi perubahan SAL dengan sejumlah 2 juta rupiah. Itu hanya sebagai contoh saja. Pada akuntansi penyesuaian yang terkait pada penyesuaian persediaan dalam jurnal finansial, contohnya seperti pada tanggal 2 Februari 2014, persediaan alat tulis kantor pada beban persediaan alat tulis kantor dengan sejumlah 2 juta rupiah. Sedangkan yang terkait pada penyusutan aset tetap dalam jurnal finansialnya, pada tanggal 2 Februari 2014, beban penyusutan alat angkutan darat bermotor pada akumulasi penyusutan alat angkutan bermotor sejumlah 2 juta rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine